لا إله إلا الله. Halaman 153 dan mudah-mudahan sampai 163. Ya, ana yang bacakan saja langsung ya karena untuk mempersingkat waktu. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltul jannata fara'aitu qasra wa ra'aitul kautsara wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlaha wa tala'tu fil nari fara'aitu kadza wa kadza." فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, surga dan neraka adalah dua makhluk. Jadi surga beserta isinya, neraka beserta isinya, itu dua makhluk Allah yang telah diciptakan. Qad khuliqata, telah diciptakan. Berarti sudah ada, masih ada, dan tetap akan ada nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di antara potongannya, dakhaltul jannata fara'aitu qasra. Aku telah memasuki surga, maka aku melihat sebuah istana di surga tersebut. Ya, masuknya Rasulullah ketika itu bukan untuk masuk abadi ketika itu. Ya. Wa ra'aitul kautsar, dan aku telah melihat al-kautsar. Yaitu imma al-kautsar di sini sebagian ulama mengatakan dia adalah haudnya Nabi, ada yang mengatakan al-kautsar ini adalah sungai di surga. Khilaf di antara ulama. Jadi al-kautsar ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah telaganya atau haudnya atau danaunya Nabi. Ada yang mengatakan al-kautsar itu adalah suatu sungai di surga. Tapi kalau misalnya Imam Ahmad di sini memasukkan wa ra'aitul kautsar di bab ini, berarti al-kautsar adalah sungai di surga. Karena kita sedang berbicara tentang surga dan neraka. Wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlaha. Ya. Aku telah melihat surga dan aku melihat mayoritas penghuninya mayoritas adalah fuqara. Orang-orang fakir. Orang-orang miskin, orang-orang fakir yang bersabar. Ya, dalil tadi ini barusan menjadi hujjah dan dalil bagi pihak yang memenangkan menjadi fakir dan sabar dibandingkan menjadi kaya dan bersyukur. Jadi ada permasalahan, ada persoalan, mana yang lebih baik? Miskin tapi sabar atau kaya tapi syukur? Kalau mayoritas orang awam pasti milih kaya tapi syukur. Anda juga pengennya begitu. Itu berselisih antara yang memilih ini memilih itu. Kalau kita orang awam lebih milih udah kaya bersyukur pula, itu paling enak memang. Ya, tapi dalil-dalil juga ada yang menunjukkan bahwasanya orang-orang miskin dan sabar itu lebih afdal dalam beberapa dalil. Ya, dan ini disebutkan dibahas juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam beberapa kitab beliau. Dari semua perselisihan itu, alhamdulillah di salah satu kitab Ibnul Qayyim, tapi Anda tidak ingat nama kitab yang menyebut pembahasan ini, beliau memberikan penengah dari perselisihan tersebut. Yang sahih adalah baik kaya maupun miskin, itu baru disebut afdal ketika kedua sifat ini ada padanya, yaitu apa? Sabar sekaligus syukur. Maka dari semua perselisihan itu yang afdal adalah ditarjih dan dikuatkan, yang afdal adalah orang miskin yang sabar sekaligus syukur, orang kaya yang sabar sekaligus syukur, itu yang afdal. Faham di sini, ikhwan? Jadi barometernya itu bukan di miskin atau kayanya. Tapi barometer yang sahih adalah di memiliki dua karakter ini, baik dia kaya ataupun miskin. Itu yang lebih tepat. Jadi nggak usah bertengkar lagi.
Kalau misalnya kajian ditanya, mana yang lebih afdal? Sabar tapi miskin, miskin dan sabar atau kaya dan syukur? Semua akan jemaah bersepakat apa? Kaya bersyukur karena itu impian semuanya. Tapi yang sahih adalah mau dia miskin mau dia kaya harus sabar dan bersyukur. Loh, orang miskin bisa bersyukur? Iya. Bisa aja bersyukur dengan kefakirannya karena dengan kefakiran dia bersyukur banyak maksiat yang tertahan. Iya, betul kan? Harus bersyukur. Banyak maksiat yang tertahan. Orang kaya bisa bersabar? Iya, bisa bersabar. Karena dia bisa bersabar melihat orang minta-minta sama dia. Itu butuh sabar enggak kira-kira? Butuh sabar. Orang minta-minta sama dia kadang-kadang butuh sabar gitu. Sehingga kita menahan lisan diri kita. Butuh sabar, ya. Taib. Kemudian dalam hadis Nabi, "Wa tala'tu fin nari faraitu." Aku telah melihat neraka maka aku melihat begini begitu, di antaranya yang paling banyak mayoritas di neraka apa? Perempuan. Perempuan. Dan dalam hadis riwayat Bukhari di antara penyebabnya adalah yakfurnal ashir, yaitu mereka kufur terhadap suami mereka. Di antara bentuk kekufurannya, engkau wahai pria berbuat ihsan kepada mereka sepanjang waktu, kemudian sekali mereka melihat kesalahanmu, maka hilang semua kebaikan itu. Kalimat-kalimat seperti, Mas gak pernah baik sama aku. Ini kalimat seperti ini. Ringan tapi berat di akhirat. Mas tuh gak ada baik-baiknya sama aku. Masya Allah. Padahal udah dibeasiswain sejak belum nikah, bahkan dibeasiswain. Dinafkahin kemudian. Persalinan diurusin. Dibiayain ini itu. Baru sedikit salah. Langsung. Ya, aku nggak pernah dapat yang baik dari Mas. Masya Allah. Ini namanya kufur nikmat. Ini yang menyebabkan ke neraka nih perempuan. Tapi boleh jadi ada juga penyebab lainnya seperti TikTokan. Nah itu, ya, goyang dua jari, ya, dan semisalnya. Nah kemudian maka barang siapa faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an. Maka barang siapa menyangka bahwa keduanya surga dan neraka belum diciptakan, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Dan aku, yaitu Imam Ahmad, menyangka bahwa ia tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. Jadi hilang iman dia terhadap itu semua. Dikhawatirkan dia malah kufur kepada Allah. Di antaranya firman Allah tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga sudah ada. Juga firman Allah tentang neraka, uiddat lil kafirin. Neraka telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti neraka sudah ada. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm 13 sampai 15. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad alaihissalam ra'ahu telah melihat Jibril alaihissalam dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di dekat sidratil muntaha. Itu nama sebuah pohon. Dihikayatkan bahwa sidratul muntaha dalam satu athar dihikayatkan itu berada akarnya atau bagian bawahnya ada di langit ke-6. Kemudian meninggi sampai langit ke-7. Nah, di dekat Sidratul Muntaha itu indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Jadi wallahu alam Sidratul Muntaha ini bisa jadi bukan ada di surga, melainkan ada di langit ke-6 dan ke-7. Dan di dekatnya ada surga, dan surga di atas langit ke-7. Dan Nabi SAW telah melihat Sidratul Muntaha, dan beliau melihat surga tempat tinggal di dekat Sidratul Muntaha. Sebagaimana dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dan di akhir kisahnya disebutkan kemudian Jibril pergi membawaku hingga sampai di Sidratul Muntaha. Lalu ada warna-warna menutupinya, aku tidak tahu apa itu. Beliau berkata kemudian aku masuk ke dalam surga, dan ternyata surga itu kubah-kubah tinggi dan dari mutiara,
dan tanahnya adalah al-misk. Al-misk, tanahnya adalah misik. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas secara marfu' Nabi SAW bersabda, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Lah, ini terjemahannya tidak benar. Walladzi nafsi biyadih, yang benar terjemahannya demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau nerjemahin demi jiwaku yang berada di tangannya berarti demi jiwaku dong. Enggak, yang benar demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Ta'ala. Sekiranya kamu melihat apa yang pernah aku lihat, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Mereka para sahabat bertanya, apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Maka jawab beliau, yang telah aku lihat adalah surga dan neraka. Berarti orang yang sering menelaah ilmu tentang surga dan neraka dan menelaah fadailul a'mal, keutamaan beramal, dan juga khabar-khabar tentang akibat dari dosa, maka dia akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena ilmu, lau ta'lamuna ma a'lam la dhuhiktum qalila wa la bakaitum katsira. Nih hadis ini. Sekiranya wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhuhiktum qalila, kalian pasti akan tertawa sedikit. Ini bukan berarti tertawa haram. Tertawa boleh selama masih dalam batas kewajaran. Tetapi yang lebih dianjurkan mengirit ketawa, disimpan ketawanya buat di surga nanti. Jangan kebanyakan ketawa di dunia. Karena dalam sebuah hadis yang dipermasalahkan sanadnya, ad-dhuhik atau ad-dhuhik yumitul qalb. Ketawa itu bisa mematikan hati. Ya, jadi pekerjaan dan profesi sebagai pelawak itu profesi yang tidak benar dan dikhawatirkan penghasilannya haram. Pertama disebabkan apa? Disebabkan tujuannya adalah untuk membuat orang tertawa, sementara sekiranya kalian mengetahui yang Rasulullah ketahui, maka kalian pasti tertawa sedikit. Maka pelawakan tujuannya buat supaya orang tertawa, maka ini enggak benar. Enggak benar. Tertawa sedikit sekali-kali boleh. Apalagi kalau di blending kajian pelawak. Ini lebih buruk lagi. Ini lebih buruk lagi. Ya, itu yang pertama. Kedua, profesi melawak itu melazimkan banyaknya kedustaan. Pasti banyak dusta. Pasti banyak dusta. Kemudian yang ketiga, profesi melawak itu melazimkan seringnya mengejek orang. Mengejek orang tanpa hak diejek. Semua orang yang tidak berhak diejek pun diejek, dan mengejeknya seringkali keterlaluan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Dan seterusnya dari keburukan. Makanya menjadi pelawak itu berbahaya. Adapun kemudian alasan mereka bahwasanya melawak itu ada ibadah atau menjadi pelawak itu bermanfaat buat orang dengan alasan hadis idkhalus surur fi qalbil mu'min. Memasukkan atau menyusupkan kebahagiaan ke kalbu orang mukmin. Maka ini bukan dalil buat mereka. Ini syubhat namanya. Karena maksud dari hadis tersebut adalah keumuman memberikan kebahagiaan, bukan spesifik ke masalah melucu. Melucu boleh. Melucu bisa enggak membahagiakan orang? Bisa. Tetapi bertugas sebagai orang yang melucu atau sebagai pelawak itu tidak diperbolehkan karena kemungkaran tiga tadi yang kita sebutkan di awal. Maka tidak bisa hadis tersebut melegalisir akan bolehnya menjadi pelawak. Apalagi pelawak religius, itu lebih buruk lagi karena akan mencela agamanya sendiri. Ya, sebagaimana ada YouTuber yang melawak dengan dark jokes, lawakan-lawakan gelap yang diejek rata-rata agama Islam. Iya. Tahu kan siapa? Duet maut yang semoga mautnya cepat-cepat aja, itu yang seperti itu. Iya. Kalau enggak Allah beri hidayah, lebih baik cepat mati aja. Lebih afdol, lebih tenang dunia darinya. Ya, daripada yang seperti itu. Ya. Baik. Jawab beliau, apa yang ditanya oleh para sahabat. Kemudian beliau berkata, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang kau lihat ya Rasulullah?
Maka beliau menjawab, yang telah aku lihat adalah surga dan neraka. Kemudian jemaah, kita akan membahas menuju pembahasan kematian dari ahli qiblah, orang yang bertauhid yang wafat, dan bagaimana treatment, perlakuan terhadap orang yang bertauhid yang wafat, dan juga masalah takfir dan pengkafiran. Ini halaman 156 dan sebentar lagi sampai 163. Maka ana berazam mudah-mudahan malam ini khatam. Boleh insyaallah? Boleh ya? Siap nggak nih? Nanti habis Isya ini sudah siap belum nasi kebulinya atau apa daging-daging gitu nggak? Nah, kita akan mudah-mudahan bisa khatam. Bismillah. Kemudian habis khatam ana nggak tahu masih diundang lagi. Udah diundang lagi nggak masih? Tahunya udah khatam, udah selesai. Khatam kutab, khatam ustadznya juga. Taib, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa man mata min ahli al-qiblati muwahidan yusalli alaihi. La, bukan yusalli alaihi, yusalla alaihi wa yustaghfaru lah wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tutraku as-salatu alaihi li dhanbin adznabah saghiran kana am kabira amruhu ila Allah. Barang siapa meninggal dunia dari ahli qiblah, siapa ahli qiblah? Itu muslim. Siapa meninggal dunia dari orang muslim dan dia meninggal muwahidan dalam keadaan bertauhid secara zahir, antum mengenal dia sebagai seorang muslim bukan sebagai orang musyrik, maka apa hak dia? Haknya pertama yusalla alaih. Haknya adalah disalatkan. Apa hukumnya? Salat jenazah. Salat jenazah terhadap muslim hukumnya fardhu kifayah, yaitu wajib tapi tidak fardhu ain. Tidak untuk semua muslim wajib mensalatinya, melainkan apa yang sudah mencukupi jumlah untuk mensalatinya maka saqata 'anil baqin, yaitu lainnya tidak wajib untuk mensalatinya. Jadi disolati. Kemudian wa yustaghfarullah, dimintakan ampunan baginya kalau dia ahlul qiblah, kalau dia muslim. Ya, kita dalam salat jenazah itu ada Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan sebagainya. Dimintakan ampunan buat dia. Wala yuhjabu anhu istighfar. Istighfar, permintaan ampunan kepada Allah untuk dia tidak boleh dihalangi darinya. Yaitu enggak apa-apa kita bilang ghafarallahu lahu. Kecuali kalau misalnya dia ahlul qiblah tetapi dia ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah yang memang dengan kebid'ahannya itu merusak banyak orang. Dengan kebid'ahannya merusak banyak orang. Seperti dia membela kebid'ahan, menentang sunnah, atau dia memproklamirkan kebid'ahan dan menyebarkannya di sekitar kita. Maka yang seperti ini juga boleh kita bergembira dengan kematiannya walaupun dia muslim. Karena itu juga ada hadisnya, ada sunnahnya juga. Diperbolehkan. Tetapi selama bergembira kita menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka sebagai kegembiraan tersebut jangan disiarkan. Kalau kegembiraan kita akan kematian orang ini, ahlu bid'ah ini, bisa berpotensi menimbulkan fitnah di tengah masyarakat karena belum siap masyarakat, maka sebaiknya tidak kita siarkan kegembiraan kita tersebut. Tetapi kalau misalnya kita hidup di tengah ahlu sunnah, ya, dan mensiarkan kegembiraan kita akan kematian ahlul bid'ah itu hal yang biasa bagi mereka, maka enggak apa-apa kita mengatakan alhamdulillah, ya, telah istirahat pepohonan dan juga bumi dan seterusnya dari orang seperti ini. Kemudian wala tutraku salatu alaihi li dzanbin adznabah. Mensalati jenazahnya tidak boleh ditinggalkan oleh keumuman kaum muslimin. Harus ada yang mensalatinya karena dia masih berstatus muslim. Enggak boleh enggak ada yang salati dia. Hanya karena apa? Suatu dosa yang dia lakukan. Baik dosa besar maupun dosa kecil, selama status zahirnya dia muslim, kita bilang selama status zahirnya dia muslim, maka ada yang salatin. Taib. Sekarang bagaimana kalau misalnya bagi kita dia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan apa? Mungkin dia mengucapkan kalimat kufur yang disengaja, tidak ada uzur, tidak ada penghalang pengkafiran terhadap dia. Maka kita anggap dia kafir. Tetapi bagi keumuman kaum muslimin, dia ini muslim. Karena orang-orang menyangka dia muslim.
Atau mungkin karena ada orang yang wafat ini, muslim yang wafat ini, tadi muslim, dan kita tahu persis dia tidak pernah salat 5 waktu sama sekali. Maka siapa yang meninggalkan salat 5 waktu sama sekali dengan sengaja, bukan karena dia majnun atau apa, maka dia kafir. Maka dia kafir karena meninggalkan salat secara mutlak. Dan kita tahu hakikat dia enggak pernah salat. Maka di mata kita dia ini kufur kepada Allah Taala, bukan muslim. Tetapi di mata masyarakat dia itu muslim. Maka bagaimana menyikapinya? Yang mengetahui kekufuran dia karena meninggalkan salat, maka yang mengetahui tidak boleh menyolati dia. Tetapi bersama dengan itu, tidak boleh pula dia berfatwa kepada orang-orang jangan salati orang ini. Biarkan orang-orang mensalatinya karena orang-orang itu menganggap dia masih muslim. Seperti itu. Itu yang lebih sahih dan itu yang dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam fatwa beliau ketika ditanya di permasalahan yang semisal. Kemudian amruhu ilallah, adapun urusan dia tentang dosa-dosanya selama dia masih muslim, maka dia urusannya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami." Jadi di antara hal yang dianjurkan kita minta sama Allah, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Boleh kita berdoa seperti itu. Berarti kita minta ampun pada semua saudara kita yang telah wafat terdahulu hidup sebelum kita. Itu boleh. Terlepas dari seberapa dosa mereka, bagaimana selama mereka masih muslim statusnya, maka mereka adalah ikhwan kita. Ya, begitu. Dan dikarenakan kita dilarang untuk memintakan ampunan dan mensalatkan bagi orang yang mati dalam keadaan tidak bertauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih." Dan janganlah kamu sekali-kali mensalatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, itu untuk orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak bertauhid. Juga firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya, tidak patut bagi nabi, tidak patut bagi orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi kalau misalnya ada kerabat kita mati dalam keadaan tidak pernah sholat, kafir. Maka kalau misalnya kita tahu keadaan dia tidak pernah sholat, maka setelah wafatnya kita nggak boleh, ya Allah ampunilah dia, tinggikan derajatnya, nggak boleh, karena kita tahu dia mati dalam keadaan apa? Kufur kepada Allah, tidak pernah sholat. Walaupun dia menunaikan zakat, walaupun bahkan dia puasa, walaupun dia ahli sedekah, walaupun dia baik, tapi kita tahu dia nggak pernah sholat. Kita tahu persis dia nggak pernah sholat. Begitu, maka nggak boleh kita beristighfar untuk dia. Ya, anak agak kenceng ya suaranya, masya Allah ya. Semangat banget lihatnya. Iya, karena emosi yang meluap pas macet tadi kebawa kemari. Ya. Iya, biasa kan anak anteng biasa gitu, biarin aja. Emosi bawa kemari nih sekali. Makanya tadi ono dijanji sama teman-teman yang di mobil, lihat nanti pas kajian nih kayaknya bakal meledak-ledak. Kita ledakin di sini aja sekalian. Kan udah tadi istighfar mulu di sana, astagfirullah. Tahan aja dah. Ya, masya Allah. Imam Ahmad rahimahullah telah menjelaskan bahwa hal ini, yaitu hak dimintakan ampunan kepada Allah dan disalatkan jenazahnya, merupakan hak bagi orang yang berbuat maksiat kecil maupun besar, sedangkan dia seorang muwahhid, ahli tauhid dan ahli kiblat, dari ahli kiblat. Dia muslim. Apapun dosanya dia, selama belum keluar dari Islam, dia masih punya hak untuk kita istighfarkan atas dia. Pengikat ini penting untuk menjelaskan dua perkara. Pertama, bahwa ini azan apa ikhwan? Kayaknya mana baru mulai ini gimana? Ya khair lah, nanti kita lanjut habis Isya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi orang yang berbuat maksiat kecil maupun besar dan dia wafat dalam keadaan bertauhid sebagai ahli al-qiblah, sebagai muslim. Pengingat ini penting untuk menjelaskan dua perkara. Pertama,
bahwa syirik kepada Allah, ya, syirik kepada Allah yaitu syirik besar kepada Allah Ta'ala, walaupun merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar, dan bahkan ia adalah dosa besar yang paling besar, hanya saja ada perbedaan. Dosa syirik besar ini dikecualikan dari hak-hak disalatkannya jenazah dan diistighfarkan. Jadi orang yang mati dalam keadaan syirik tidak disolati, tidak diistighfarkan. Maka barang siapa yang melakukan dosa besar syirik, maka dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti disolatkan jenazahnya dan diistighfarkan, enggak dapat. Itu pertama. Kedua, bahwa dia seseorang muslim bisa saja berbuat dosa kecil dengan meremehkan dosa kecil, berlarut-larut dalam dosa kecil, bahkan sampai derajat menghalalkan dosa kecil. Sehingga gara-gara dia menghalalkan dosa, menghalalkan maksiat, walaupun tadinya maksiat tersebut tidak sampai derajat kabairudz dzunub atau dosa besar, dihalalkan sama dia, maka gara-gara itu dia keluar dari agama Islam. Dan ketika itu juga dia tidak disebut sebagai seorang ahli tauhid karena kafirnya, bahkan dia menjadi seorang kafir yang musyrik. Dan janganlah ada seseorang yang menyangka bahwa kami menilai orang tertentu dengan kekafiran. Sebab di sini ada namanya takfir muayyan, mengkafirkan person tertentu langsung. Sebab penilaian terhadap suatu perbuatan dengan kekafiran tidak berarti secara pasti memberikan penilaian kekafiran terhadap pelakunya. Diulang. Menilai suatu perbuatan dengan kekufuran perbuatan tersebut tidak melazimkan kita mesti langsung memberikan dan memvonis kafir terhadap pelakunya langsung, enggak mesti, paham? Jadi kalau misalnya kita bilang barang siapa yang begini maka ia adalah kufur atau itu adalah perbuatan kufur misalnya. Itu hukum namanya hukum am, hukum umum, atau disebut takfir mutlak, mengkafirkan dari segi kemutlakan perbuatannya. Apakah itu melazimkan pelakunya langsung kita kafirkan begitu saja? Enggak mesti. Tidak mesti. Ya. Maka berkaitan dengan masalah ini harus ada catatan penting, yaitu bahwa perkara memberikan penilaian kepada orang tertentu dengan kekafiran itu bukan perkara sepele. Yaitu memvonis seseorang sebagai kafir padahal dia asli muslim, awalnya muslim, kita vonis dia kafir, itu bukan perkara sepele, bahkan merupakan perkara yang sangat berbahaya yang harus diwaspadai. Ingat, berbahaya dan harus diwaspadai ini juga tidak berarti tidak ada. Tetap pengkafiran secara ta'yin muayyan, person, individu dikafirkan, itu ada syariatnya. Ketika apa? Ketika syarat-syarat berlaku dan sekat-sekat atau pencegah-pencegah kekafiran hilang. Tapi tetap diwaspadai terutama oleh kalangan awam. Kenapa? Sebab akan menimbulkan hukum-hukum duniawi dan ukhrawi. Karena ketika mengkafirkan seseorang atau menganggap seseorang keluar dari Islam, akan ada hukum-hukum khusus buat dia. Di dunia misalnya hukum murtad, yaitu waliul amri, ya, membunuhnya, ya mati, hukumannya mati. Tidak disolati, tidak diistighfarkan, dan seterusnya. Dan hukum ukhrawi juga kekal selamanya di akhirat, di neraka. Banyak dari kalangan pemuda menganggap remeh perkara ini sehingga mereka jatuh dalam kesalahan-kesalahan dan penyimpangan besar. Di sini ada kaidah dalam masalah yang patut diperhatikan dan dipahami. Di antaranya A. Pembedaan antara kufur amali atau qauli dengan kufur i'tiqadi. Perbedaan antara kufur perbuatan atau kufur perkataan dibedakan dengan kufur i'tiqadi, keyakinan. Dalam hal ini silakan lihat kitab As-Shalah karya Ibnul Qayyim. Jadi ada namanya kufur amali, qauli, dan kufur i'tiqadi. Tetapi apakah kufur perbuatan itu tidak kufur dari segi perbuatan, ya. Orang melakukan perbuatan kufur, apakah tidak mungkin dikafirkan? Mungkin. Ketika apa? Ketika
terpenuhi syarat pengkafiran dan tidak ada pencegah pengkafiran seperti uzur kejahilan misalnya. Orang ini enggak jahil misalnya. Maka terjadi pengkafiran terhadapnya. Jadi kemutlakan kalau misalnya kita katakan bahwa saya kufur perbuatan dan kufur perkataan tidak boleh dikafirkan, enggak mutlak begitu saja. Kadang ada yang bisa dikafirkan orang ini. Bahkan oleh orang awam sekalipun. Walaupun dia melakukan kufur perbuatan atau kufur perkataan. Contohnya seseorang menginjak Al-Quran dengan sengaja. Ini kufur perbuatan. Dan tidak ada uzur bil jahal di sini. Dia tahu itu Quran. Dan dia sengaja menginjaknya. Maka kira-kira gimana? Orang awam berhak gak kemudian mengkafirkan, menganggap dia kafir? Ya berhak karena perbuatan dia. Dia sengaja dengan ikhtiarnya tidak kesurupan, sadar, dan dia tahu itu Al-Quran. Tidak mungkin menginjak Al-Quran dengan konteks sengaja, sadar, atas dasar keinginannya. Dan dia tahu itu Al-Quran. Tidak mungkin itu terjadi pada orang yang pasti di qalbunya ada sesuatu tentang Islam. Ya kan? Kufur qauli juga begitu. Kadang-kadang ada kufur qauli yang mau enggak mau ya kita katakan orang ini kafir. Ya. Apa contohnya? Misal dia bahkan sengaja, bahkan bercanda sekalipun. Kemudian misal mengatakan bahwa mengejek agama Allah dengan sengaja. Mengejek syariat Allah Ta'ala dengan sengaja. Ini bisa kufur, keluar dari Islam. Dan dia itu mengejek memang sengaja mengejek. Atau mencandai. Maka ini keluar dari Islam. Dan dia wajib bertaubat dengan kembali ke Islam. Ya. Jadi kufur qauli ini kadang-kadang ya bisa saja pelakunya dikafirkan secara muayyan tertentu. Kemudian yang B, bahwa suatu keyakinan, yakni keislaman tidak akan hilang dari seseorang kecuali dengan keyakinan serupa. Maka harus tampak darinya kekafiran yang jelas dan kesyirikan yang nyata, yang tiada keraguan di dalamnya. Dalam hal ini silakan lihat kitab As-Sailul Jarrar karya Imam Syaukani. C. Jika telah terbukti bahwa perkara itu merupakan kesyirikan yang nyata, yang tidak diragukan lagi, maka harus dilihat dulu pelakunya. Nah ini juga penting. Kalau perkara tersebut kesyirikan yang nyata, tidak diragukan lagi itu kesyirikan yang nyata, syirik akbar, maka harus dilihat pelakunya. Apakah telah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran? Apakah tidak ada lagi penghalang-penghalang kekafiran? Seperti misal dia seorang yang jahil, bodoh. Dia belum mengerti kalau itu adalah syirik. Belum mengerti kalau itu adalah syirik. Maka yang seperti ini dididik, bukan dikafirkan. Tapi perbuatannya perbuatan kufur, iya itu perbuatan kufur. Kufur amali, kufur qauli, bisa saja. Syirik besar, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Tapi karena dia orang yang bodoh, jahil, tidak faham kalau itu syirik. Bahkan mengira kalau itu adalah sesuatu yang syar'i. Misalnya tawassul dengan mayit di kuburan dan meminta kepadanya untuk menjadi wasilah. Ini syirik akbar. Dikhawatirkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kan rata-rata orang-orang majelis ta'lim dan wisata religius melakukan itu untuk apa? Tabarruk, tawassul syar'i, diajarkan oleh kiai-kiai mereka. Padahal itu syirik akbar. Ini karena kejahilan. Maka dididik, diberitahu dulu sampai dia paham kalau itu syirik. Sampai syubhatnya hilang pada dirinya. Atau dia pentakwil atau seorang yang terpaksa dan lainnya dari pencegah-pencegah pengkafiran terhadapnya. D. Kemudian memberikan penilaian kepada siapapun dengan kekafiran itu, menuntut agar dilihat terlebih dahulu orang yang membeli penilaian tersebut. Mengkafirkan itu juga pelaku mengkafirkan, perbuatan mengkafirkan yang melakukannya itu juga harus dilihat. Apakah dia orang yang ahli dalam memberikan penilaian atau tidak? Dia ahli ilmu bukan? Kalau dia orang awam yang biasa joget-joget dan seterusnya tiba-tiba dia menjadi takfiri, mengkafirkan orangnya, ini gimana? Ya, jika memang demikian, maka perkara vonis kafir, vonis musyrik itu bukan perkara yang bebas bagi setiap orang untuk membicarakannya. Betul. Berbahaya kalau misalnya orang awam dibuka pintu lebar-lebar untuk silakan mengkafirkan kalau misalnya kalian melihat itu kekafiran. Enggak bisa.
Orang awam biasanya memandang sesuai dengan kejahilan mereka dan hawa nafsu mereka. Malah bisa jadi kemudian apa? Bermudah-mudah akhirnya karena tidak punya kaidah dan dhabit batasan pengkafiran. Ya. Jadi perkara itu hanya bagi orang yang ahli dalam menilai, yaitu karena punya ilmu terhadapnya. Ini orang yang dijelaskan oleh Nabi SAW, "Idza hakama al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim memberikan suatu keputusan dan dia benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika ia memberi suatu keputusan lalu ia salah, maka baginya 1 pahala. Taib, bagaimana kalau orang ahli ilmu dia mengkafirkan fulan dengan kaidah-kaidah dan dia merasa bahwa kaidahnya udah benar, khalas, dia pelajari riset, dia pelajari orang yang akan dia kafirkan, ternyata memang menurut dia insyaallah ini layak dikafirkan, dia kafirkan kemudian. Qadarullah ternyata di akhirat ternyata dia salah, maka ini ijtihad. Ini ijtihad karena dia pakai ilmu juga dalam mengkafirkan. Beda dengan orang awam atau talibul ilm pemula, penuntut ilmu pemula. Ini bukan majalnya untuk mengkafirkan. Tidak layak, ya, tidak layak. Hanya saja memang ada beberapa hal yang orang awam pun bisa mengkafirkan dan memberi vonis kafir terhadap person tertentu. Di hal-hal yang maklum bid-darurah, yang tidak maklum bid-darurah yaitu secara darurat semua orang itu tahu bahwa itu kekufuran dan juga tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Ya. Kalau misalnya ada seseorang mengatakan, ketahuilah bahwasanya agama itu semuanya sama. Ya, bukan Islam doang agama yang benar. Semua agama sama kebenarannya. Tapi ini kalimat kufur kan? Tapi kalau misalnya ini didengar oleh orang awam bilang itu kufur lu, kafir lu kayak gitu. Maka orang awam ini sah ngomong gitu? Sahih. Kenapa sahih? Karena ini kalimat jelas kekufuran yang semua orang tahu ini kalimat kufur. Enggak? Kalau misalnya mengingkari Al-Quran itu bukan dari Allah, itu buat-buatan manusia misalnya. Ini kufur bukan? Taib. Rasul itu bukan utusan Allah. Ini kufur bukan? Yang seperti ini orang awam mengkafirkannya. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Iya. Dan juga jangan bilang, oh jangan, ini bukan orang awam gak usah ngomong dan seterusnya. Bagi orang awam ini jelas ini kekufuran. Malah antum yang talibul ilm malah justru memberi uzur pada orang yang seperti ini, ajib. Iya, malah ajib. Enggak ada kecemburuan dan juga dengan alasan hati-hati dalam mengkafirkan. Ya, akhi, kalau misalnya ada matahari di depan, antum mau bilang itu bulan? Atau mau bilang itu sedan? Atau gimana? Ya. Taib, kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-qudhatu thalathah. Hakim ada 3, ithnani fil nar wa wahidun fil jannah. Ada 2 di neraka, 1-nya di surga. Rajulun 'arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia memberi keputusan dengan kebenaran yang dia tahu, maka dia masuk surga. Wa rajulun qadha lin-nasi 'ala jahlin fahuwa fin nar. Ada juga seorang hakim yang memberi keputusan kepada manusia dengan kebodohannya, maka dia masuk neraka. Dan yang ketiga, wa rajulun 'arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa fin nar. Ada seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia berbuat jahat dan zalim dalam keputusannya, maka dia masuk neraka. Jadi cuma 1 orang hakim dan mujtahid yang masuk surga, yaitu yang diperlihatkan kebenaran, dia tahu itu kebenaran baginya, dia membuat keputusan di atas kebenaran tersebut, maka dia masuk surga. Walaupun bisa jadi dia itu salah dalam memberi keputusan, salah paham misalnya, dia tetap berijtihad, maka dia masuk surga dengan itu. Dia maafkan kesalahannya. Walaupun kami berkeyakinan bahwa sebagian orang dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama Islam secara palsu dan dusta, dan orang-orang yang memiliki nama dan berpakaian seperti kita, yaitu nama Islami, pakaian Islami, berhak diklaim kafir dan murtad dari agama Islam. Ada yang seperti itu. Bisa. Sama pakai baju koko, sama pakai songkok, KTP-nya Islam. Tapi yang seperti ini ternyata karena tingkah lakunya, karena ucapannya, maka dia berhak divonis kafir dan murtad. Tetapi hal ini tidak membolehkan orang-orang yang bukan ahlinya untuk berbicara. Maka sebaiknya memang orang awam diam dulu deh. Ya, sebaiknya diam dulu dan tidak berfatwa, menunggu bagaimana para ahli ilmu memvonisnya.
Kata pensyarah kitab ini, saya merasa heran dari para pemuda yang aghror, yaitu yang terperdaya. Mereka berdiri dan memperbincangkan perkara-perkara berbahaya ini sebelum mereka mempelajari masalah-masalah kecil yang berkaitan dengan benarnya ibadah mereka. Ajib. Ya, bicara tentang takfir, mengkafirkan fulan dan seterusnya. Tapi pelajaran fikih, kitab Thaharah belum khatam, ikhwan. Baru sampai haid nyerah dia. Di sini ada kajian fikih enggak? Ada kajian fikih di sini? Ada. Udah sampai mana babnya? Sampai mana sekarang? Paling Thaharah, paling salat, paling bab salat. Selesai salat, lebaran, Thaharah lagi. Coba diterusin zakat, puasa, haji, sampai kitabul buyu' jual beli dan terusin. Gitu. Ya. Tapi kok kajian fikih sebulan sekali itu ya nunggu sampai mungkin Nabi Isa turun kemudian baru selesai. Taib. Padahal saya melihat hal itu tidak lain hanyalah salah satu bentuk talbis iblis, tipu daya iblis dalam mereka. Padahal mereka dalam kelonggaran dari membicarakan masalah ini, dan Allah Ta'ala tidak membebani mereka agar memperbincangkan secara dalam masalah-masalah takfir tersebut, mengkafirkan. Akibatnya mereka meninggalkan apa yang mereka diperintahkan agar mempelajarinya dan mengajarkannya. Mereka justru meninggalkan kewajiban pelajaran yang dasar untuk mereka. Justru pelajaran-pelajaran yang tidak wajib, bahkan bisa bermudarat untuk mereka karena bisa salah paham, itu malah mereka apa? Mereka berbicara dengannya. Mereka lalai darinya disebabkan perkara-perkara yang setidak-tidaknya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, yaitu memperbincangkan tentang pengkafiran, terutama di media sosial. Sekiranya mereka menerima hukum-hukum tersebut dari para ulama, udah ikuti ulama aja, niscaya perkaranya akan ringan. Akan tetapi mereka menerimanya baik secara langsung dari mendengar ayat, langsung ayat ditafsirkan sendiri, atau membaca hadis langsung ditafsirkan sendiri, atau bisa juga mereka menerimanya dari sebagian qari yang biasa habis sholat kemudian dibacain terus diterjemahin langsung ditafsirkan sendiri. Kan kadang-kadang sebagian masjid ada kayak gitu, habis sholat ada saya bacakan surat As-Saffat ayat sekian, ini terus terjemahannya. Terus jemaah ngapain? Jemaah menafsirkan sendiri dengan pikiran dan permasalahan di benak mereka masing-masing. Dan mereka orang awam, tidak tahu perkataan salaf, tidak tahu tafsir, tidak tahu bahasa Arab, diterjemahin sendiri. Akhirnya apa? Wah, dalam Al-Quran walis sayyarah, ada as-sayyarah ternyata dalam Al-Quran. Berarti dalam Al-Quran berarti diturunnya Al-Quran di zaman Nabi itu sudah ada mobil karena sayyarah. Nah, padahal mereka ini atau mutsaqqaf, menerima ilmu dari orang yang memiliki wawasan dari hasil membaca atau mendengar berita-berita di media cetak atau elektronik. Asal yang penting ada page fulan karena semangat agama dibaca, padahal menyesatkan. Situs ini, situs itu dibaca tanpa seleksi dari mana sumbernya. Al-muhim, yang penting wawasannya luas, enggak bisa. Ilmu syar'i enggak bisa gitu. Ilmu syar'i bukan sebatas antum berwawasan luas, tapi benar atau enggak sumbernya. Padahal mereka bukan ulama yang sebenarnya walaupun berpakaian seperti ulama. Sekiranya para pemuda memadati majlis-majlis para ulama dan mengambil pelajaran dari nasihat generasi salaf mereka yang saleh, yaitu pergilah kamu di pagi hari sebagai orang alim berilmu atau penuntut ilmu. Kalaupun antum bukan orang alim, minimal antum jadi orang yang menuntut ilmu. Dan janganlah kamu menjadi yang ketiga, yaitu selain orang berilmu, atau karena antum berilmu enggak, penuntut ilmu juga bukan. Jadi apa antum? Itu jadi yang mancing di pinggir kali maghrib. Itu. Berilmu enggak, nuntut ilmu enggak. Maghrib nonton macet-macet. Sambil mancing. Sambil ngopi, kapal api hitam dan ngerokok. Khalas. Ya Allah, seberapa berharganya itu nafas dan hidup dia. Karena kalau kamu menjadi yang ketiga, kamu akan binasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu kali yang dimaksud di sana, kali yang di daerah Kalibata itu jauh. Kali enggak tahu kali, kalau di sini Anda enggak tahu. Kali jauh. Ya biar Anda masih bisa diundang lagi ya. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib, manusia itu ada 3 golongan. Orang alim berilmu
dan penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, serta orang yang bodoh. Ini yang ketiga, orang yang bodoh, yang hina dina, yang selalu mengikuti setiap orang menyeru. Semua yang menyeru dia ikutin. Kemana angin berhembus, ke situ dia pergi. Ya, sekiranya mereka komitmen dengan nasihat ini, maka akan menjadi lebih baik dan lebih lurus bagi mereka. Akan tetapi sebagian mereka menyimpang dari jalan yang lurus dan mengikuti hawa nafsu, serta meninggalkan jemaah kaum muslimin yang mana mereka adalah para ulama besar. Maka benar sabda Nabi SAW tentang sifat mereka. Sayakhruju qaumun fi akhir zamani qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min qawli khairil bariyah, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu min ar-rumiyah. Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang muda belia usianya, muda banget. Akalnya bodoh. Mereka berkata dengan perkataan sebaik-baik manusia, itu perkataan Rasul. Lisan mereka dengan perkataan Rasul. Sabda Nabi, qala Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya mereka baca, tapi nggak paham, saking bodohnya. Nggak paham maksudnya, nggak paham tafsirannya. Mereka semangat beragama, tapi untuk memperdalam ilmu tidak. Ini jeleknya orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Semangat ke agama, semangat ibadah, ekstrim, tapi menuntut ilmu nggak mau. Ini bakal khawarij itu kayak gini. Anak-anak muda yang thriller, semangat, masya Allah, termotivasi untuk beragama, tapi untuk memperdalam ilmu tidak mau, nggak mau. Tapi keras sih wataknya, keras dia, pengen semuanya benar, karena semuanya salah baginya. Nah ini cikal bakal nih, ini bodohnya seperti ini. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Sabda Nabi juga, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqah, qaumun yuhsinuna al-qil wa yusi'una al-fi'l, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Akan terjadi pada umatku perselisihan dan perpecahan, yakni suatu kaum yang bagus perkataannya tetapi buruk perbuatannya. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak lewat tenggorokan mereka. Sabda Nabi SAW, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu, yang mana pada waktu itu orang yang dusta malah dipercaya, orang yang jujur malah didustakan, orang yang khianat diberi amanat, orang yang terpercaya malah dianggap pengkhianat. Allah musta'an. Kebalik jadi hidup itu. Kebalik. Kadzab malah diikutin. Kadzab malah diikutin. Yang mengklaim pas lagi di majelis hadir nabinya itu. Langsung merinding sendiri itu. Hadir detik-detik merasakan kehadiran Nabi. Ini kadzab, dajjal kecil ini. Dajjal kecil ini. Ini kadzab. Dan ternyata yang banyak yang nge-like, banyak yang percaya sampai kau, masya Allah, masya Allah. Kita ketipu dengan harga mizon itu nggak apa-apa, 1.000 doang paling. Iya, berapa sih mizon harganya? 8.000. Berapa sih? Antum terkena, ini ghoban ini, kemahalan ini, harusnya sekian. Itu nggak apa-apa lah, kecil lah. Tapi kok ketipu dalam masalah akidah seperti ini? Hadir Nabi kita langsung merinding, kemudian di Zoom pula hadirnya. Kok bisa gitu loh. Masya Allah. Ini yusaddaqu fiha al-kadhib. Ya. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Giliran yang jujur malah didustakan. Nauzubillah. Gimana? Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat diberi amanah. Dan orang yang terpercaya dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Pada waktu di tahun-tahun penipuan ini, Ruwaybidah pun rajin bicara dia. Ditanya. Waqil, wa ma Ruwaybidah? Ruwaybidah itu apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? Ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril 'ammah. Orang bodoh yang berbicara tentang perkara orang banyak. Perkara yang berkaitan dengan orang banyak. Ya. Baik tentang masalah politik. Dia bodoh tentang politik. Terus bicara di depan umum tentang masalah politik. Tentang masalah harga pasar termasuk. Dia nggak ngerti harga pasar. Dia bicara di depan orang-orang agar turunkan harga. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti ya.
dan seterusnya. Ini ruwaibidah, banyak di jalanan, ya. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Ya, ini yang disebut Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini athar. Athar dari sebagian ulama salaf. Jadi bukan hadis ini. Entah dari Ibnu Mas'ud atau lainnya, lupa, tapi ini bukan hadis. Ya, dan tunjukilah kami kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan dengan izinmu, sesungguhnya engkau menunjuki siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Penutup, dan ini terakhir, ini udah selesai syarahnya, selesai alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala semata, semoga salawat dan salamnya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Telah mendengar seluruh isi risalah ini dari lafaz Syekh Imam Abu Abdullah Yahya bin Abi Ali Al-Hasan bin Ahmad Al-Banna, dengan riwayatnya dari ayahnya Syekh Imam Muhadzab Abdul Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani, dan dia berkata, dengannya aku beribadah pada Allah, dan telah mendengarnya penulisnya, pemilik naskah dan penulisnya, yaitu Abdurrahman bin Hibatullah bin Al-Mi'rad Al-Harrani, dan itu pada hari-hari terakhir dari bulan Rabiul Awal tahun 529 Hijriah. Segala puji bagi Allah, telah mendengarnya dari lafazku, anakku Abu Bakar Abdullah, dan saudaranya Badruddin Hasan, dan ibunya Bulbul binti Abdullah, dan telah mendengar sebagainya Abdul Hadi. Dan hal itu telah disahkan pada hari Senin 27 Jumadil Awal tahun 897 Hijriah, dan saya telah memberikan ijazah kepada mereka untuk meriwayatkannya dariku, dan seluruh apa yang boleh bagiku dan dariku meriwayatkannya sesuai dengan syaratnya, dan Yusuf bin Abdul Hadi telah mencatatnya. Penulisnya berkata kepada dirinya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, saya telah selesai mencatatnya dari naskah khattiyah di Zahiriyah Damaskus 15 sampai 16, ini majmu' ini raknya, nama raknya. Menjelang salat zuhur pada hari Rabu 6 Sya'ban 1374 Hijriyah. Alhamdulillah, khatam. Shallu ala Nabi. Khatam ikhwan, alhamdulillah. Ya. Ya, ada bilang shallu ala Nabi, antum salawat, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi. Iya, shallu ala Nabi artinya apa ikhwan? Berselawatlah kalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Enggak apa-apa antum bilang shallu ala Nabi ya ikhwan, shallu ala Nabi. Berselawatlah atas Nabi, itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita bilang Allahumma shalli wa sallim, karena di situ ada perintah, wahai para orang beriman, berselawatlah kalian atasnya, atas Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita mengkhatamkan syarah usul as-sunnah. Ini sejak kapan Pak? Sejak kapan gitu? Tahun berapa? 2018 bukan ya? Kayaknya 2018 ya. Ini 2021. 3 tahun atau 4 tahun kali, 3 tahunan ya mungkin. Atau 4 tahun, atau enggak penting berapa tahun, yang penting sekarang sudah khatam. Tinggal Allah alam lanjut apa enggak? Lanjut insyaallah. Pakai kitab lain apa diulang dari awal? Ya. Ya insyaallah nanti kita pikirkan lagi insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa atas kesabaran antum menunggu ana tadi. Semoga tetap bermanfaat walaupun agak cepat dan agak keras. Tetap berfaedah insyaallah. Semoga kita berjumpa lagi pada waktu mendatang. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum. Wa barakallahu fi ulumikum wa hayatikum wa ailatikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.